Selamat pagi, salam sejahtera, salam budaya. Kembali lagi kita memasuki pembelajaran IPAS kelas 3 semester 1. Kali ini kita akan mempelajari materi bab 3 yaitu hidup bersama alam. Adapun fokus tujuan pembelajaran hari ini pada topik A dengan tema para penghuni alam adalah menganalisis komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Perhatikanlah gambar dua anak laki-laki tersebut. Dapat kalian dilihat bahwa makhluk hidup berbagi tempat tinggal dengan makhluk hidup yang lain. Mereka hidup berdampingan dalam suatu tempat yang disebut lingkungan. Selain itu, ada juga benda-benda mati yang merupakan bagian dari lingkungan. Kalian dapat temukan dua anak laki-laki yang sedang berinteraksi, dua ekor lebah, burung, kucing, dan terdapat beberapa pohon yang berbeda. Selain itu juga terdapat gambar bangku, batu. Satu makhluk hidup dapat disebut individu. Seperti pada burung, jika makhluk hidup sejenis ini berkelompok, kita sebut mereka sebagai populasi. Contohnya lebah yang jika berkelompok mereka akan membentuk populasi lebah. Sekelompok makhluk hidup yang berbeda jenisnya dan hidup berdampingan kita sebut sebagai komunitas. Komunitas ini akan berinteraksi dengan benda tidak hidup pada lingkungannya. Misalnya, lebah yang membutuhkan nektar bunga, manusia dan hewan membutuhkan udara untuk bernapas, serta tanaman yang membutuhkan matahari dan tanah. Inilah yang dinamakan ekosistem. Maka dapat disimpulkan bahwa ekosistem adalah hubungan antara komunitas makhluk hidup dan benda tidak hidup di suatu lingkungan. Macam-macam ekosistem dan anggotanya. Contoh ekosistem yang ada di lingkungan kita. Ekosistem sawah, ekosistem danau atau sungai dan taman. Komponen biotik dan komponen abiotik. Ekosistem ada karena adanya interaksi, saling berhubungan antara dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Di alam, makhluk hidup disebut sebagai komponen biotik, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun, untuk benda-benda alam lainnya yang bukan makhluk hidup disebut sebagai komponen abiotik, contohnya seperti tanah, matahari, air, udara, dan benda-benda alam lainnya. Berikut gambaran beberapa komponen yang ada di ekosistem. Komponen biotik pada gambar di samping terdiri dari manusia, burung, dan tumbuhan. Komponen abiotiknya yaitu air, udara, matahari, batu, gunung, tanah. Kamu juga dapat temukan komponen abiotik dan biotik lainnya di ekosistem lainnya seperti pada ekosistem di pantai. Kamu dapat temukan komponen biotik berupa kerang, bintang laut, kepiting, pohon kelapa, burung, dan lainnya pada saat berada di pantai. Sedangkan untuk komponen abiotik kamu akan temukan pasir, batu, air, udara, dan sinar matahari yang menyilaukan di sana. Kamu juga akan temukan beruang salju, pinguin, rusa kutub, anjing laut jika kalian berada pada wilayah ekosistem kutub utara ataupun kutub selatan. Semua komponen-komponen ini baik abiotik maupun biotik memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup pada suatu ekosistem. Apabila salah satu komponen tersebut hilang pasti akan memiliki dampak buruk bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup pada suatu ekosistem. Oleh karena itu, kita sudah seharusnya saling menjaga dan merawat ekosistem di lingkungan. Sekian pembelajaran disampaikan. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai peran penting setiap komponen dalam kehidupan ekosistem.